Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek sistem informasi manajemen dengan judul pembuatan website untuk pengenalan kopi kami. Kami persembahkan untuk dosen kami, Pak Agung Gede Ajusta Eskom MM dan teman-teman kelas 19-3E07. Anggota kami terdiri dengan saya Dita Zulfahmi dengan NIM 19215252 dan yang kedua Wahyu Sudarso dengan NIM 19215236, yang ketiga Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 19215316, yang keempat Muhammad Jalani dengan NIM 19215241. Website. Penggunaan website sudah menjadi suatu perhatian oleh banyak kalangan, mulai dari pengusaha, akademi, pemasaran, praktisi media massa, perusahaan, hingga instansi pemerintahan. Dari website ini banyak kalangan menggunakannya sebagai media promosi, alat penjualan, hingga memberikan materi informasi yang berkaitan dengan gambaran detail suatu instansi atau lembaga. Tak hanya itu, dengan adanya website, banyak orang yang berlomba untuk dapat mempromosikan dirinya. Hal ini ditandai dengan adanya situs-situs atau website yang memberikan fasilitas untuk dapat berhubungan dengan orang banyak, seperti jejaring sosial, Facebook, Twitter, Instagram, dan website lainnya. Ini semakin maraknya penggunaan website oleh berbagai kalangan. Di tengah maraknya perkembangan teknologi dalam pemasaran, sebuah bisnis harus terus menunjukkan kualitas mereka dalam menjual produk atau jasa yang mereka miliki. Perlu diketahui bahwa persaingan bisnis saat ini sangat ketat dan masing-masing bisnis saat ini harus bisa mempertahankan loyalitas pelanggan. Media promosi yang sangat efektif untuk informasi advertising adalah sebuah website, karena website dapat dijangkau oleh semua masyarakat. Maka dari itu, desain sebuah website sangat diperlukan untuk menunjang suatu bisnis, terutama di bidang advertising. Website sebagai alat pemasaran produk atau jasa dalam bisnis adalah hal wajar. Sebuah bisnis memang seharusnya wajib memiliki website karena adanya perubahan media publikasi konvensional yang dilakukan. Website menjadi media baru yang sifatnya interaktif, meskipun masih terbatasnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang teknologi, serta masih dipertahankannya penggunaan media konvensional. Sistem informasi. Secara umum, pengertian sistem informasi adalah suatu yang menyediakan informasi untuk manajemen pengembalian keputusan atau kebijakan dan menjalankan operasional dari kombinasi orang, teknologi, dan prosedur yang terorganisasi. Sistem informasi juga dapat diartikan sebagai kombinasi dari teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Sebuah sistem merupakan piranti penting dan sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau instansi resmi. Hal ini karena dengan adanya sistem yang terintegrasi, kinerja suatu perusahaan atau instansi akan lebih terarah dan sistematis. Namun, untuk mendapatkan dampak positif dari penggunaan sistem, semua unsur yang terkait di dalamnya harus bekerja sama guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Website adalah sebuah halaman atau sekumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses dari seluruh dunia selama terkoneksi ke jaringan internet. Setiap halaman website memiliki alamat unik yang dikenal sebagai URL, Uniform Resource Locator. Situs web dapat berisi berbagai jenis informasi, misalnya teks, gambar, video, dan audio. Selain itu, website juga bisa memuat fitur interaktif seperti form kontak, komentar, atau chatting. Website terdiri dari dua elemen utama, yakni client side dan server side. Client side website adalah bagian situs yang terlihat oleh pengguna melalui browser seperti Google Chrome,
atau Internet Explorer. Bagian ini tersusun atas HTML, CSS, dan JavaScript untuk merancang dan menampilkan halaman web. Sebaliknya, server-side website adalah bagian website yang tersembunyi oleh pengguna dan berisi file dan data yang diolah oleh web server. Bagian server-side ini terdiri dari bahasa pemrograman seperti PHP, Python, atau Ruby on Rails. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Malik. Baik, terima kasih oleh Mbak Dita. Tahapan SLDC, Software Development Lab SCLL. Planel merencanakan berasal dari kata rencana, yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan, apa yang ingin dicapai, kegiatan, tindakan untuk merealisasikan tujuan, dan waktu, kapan, bila, mana kegiatan tersebut hendak dilakukan. Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan di masa depan. Untuk masa depan, dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon reaksi terhadap masa depan. AB 2017 merencanakan dalam arti seluas-luasnya merupakan sesuatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. Perencanaan merupakan sesuatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi, merencanakan, dan melaksananya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalan kegiatan karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. List Yangsi 2016. Tahapan SLDC, Software Development Live SCLE. Analisis Komarudin 2016. Pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk mengurangkan sesuatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenali tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhannya terpadu dan terstruktur. Menurut harapan masing-masing dan satu keseluruhannya terpadu dan terstruktur menurut harapan dalam Azwar 2019. Pengertian analisis adalah memecahkan atau mengurangi sesuatu unit menjadi unit terkecil secara terperinci dan jelas. Tahapan SLDC, Software Development Live SCLE. Desain. Tahapan desain adalah penetapan, pembenahan, dan mengembangkan sistem. Tahap ini meliputi presentasi awal, desain konseptual, desain basis data dan sistem, desain detail input atau output, sistem informasi dalam sistem, desain fungsi, desain dan operasi dijelaskan secara rinci, termasuk tata letak, bisnis diagram, proses dan dokumentasi lainnya. Doanovo 2016. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Jailani. Tahapan SLDC, Software Development Life Cycle. Desain. Tahap desain adalah penetapan, pembenahan, dan pengembangan sistem. Tahap ini meliputi presentasi awal, desain konseptual, desain basis data, dan sistem desain detail input-output. Sistem informasi. Dalam sistem desain fungsi, desain, dan operasi dijelaskan secara rinci, termasuk tata letak layar, aturan bisnis, diagram proses, dan dokumentasi lainnya.
Next. Tahapan SLDC, Software Development Life Cycle, metode. Menurut Hayden 1972, konsep SLDC mendasari model pengembangan perangkat lunak lainnya. Model pengembangan perangkat lunak tersebut antara lain waterfall, prototype, iterative, spiral, rapid application development, atau yang disingkat dengan RAD, dan lainnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Model waterfall. Model waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang paling sering digunakan. Model pengembangan ini bersifat linear dari tahap awal pengembangan sistem, yaitu tahap perencanaan, sampai tahap akhir pengembangan sistem, yaitu tahap pemeliharaan. Tahapan berikutnya tidak akan dilaksanakan sebelum tahapan sebelumnya selesai dilaksanakan dan tidak bisa kembali atau mengulang ke tahap sebelumnya. Yang kedua, model prototyping. Model prototyping merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi pengguna secara cepat, berfokus pada penyajian dari aspek-aspek perangkat lunak tersebut yang akan nampak bagi pelanggan atau pemakai. Prototipe tersebut akan dievaluasi oleh pelanggan atau pemakai dan dipakai untuk menyaring kebutuhan pengembangan perangkat lunak. Tampilan kopi kami. Dan itu kan akan disampaikan oleh Saudara Wahyu Sudarso. Tampilan kopi kami. Berikut adalah tampilan kopi kami. Ini adalah dashboard dari kopi kami yang dibuat dengan aplikasi Figma. Next. Tampilan tentang kami. Di dashboard kami terdapat tentang kami yang mencantumkan deskripsi bagaimana kopi kami ini berdiri. Next. Di website kopi kami juga mencantumkan menu-menu yang kami sediakan di kopi kami agar lebih mudah jika ingin memesan dan mengetahui menu-menu apa saja yang dijual. Next. Di website kopi kami juga mencantumkan anggota-anggota dari kelompok kami yang membuat dan mendirikan kopi kami ini. Next. Pada bagian kontak kami dalam website ini untuk mencantumkan saran, kritik, serta masukan dari customer untuk kami agar kami berkembang lebih baik lagi. Next. Kesimpulan dari presentasi ini adalah para pengembang bisnis seharusnya mempertimbangkan penggunaan web sebagai salah satu media promosi, informasi, dan pemasaran untuk membantu dalam mewujudkan tujuan bisnis. Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi karena website seiring dengan perkembangan teknologi memberikan fasilitas yang semakin banyak yang tentunya sangat menguntungkan, seperti dapat menekan biaya promosi jika dibandingkan dengan cara konvensional karena dalam biayanya relatif lebih murah. Perusahaan dapat menyebarluaskan informasi tanpa batas ruang dan waktu. 2. Web dapat diakses oleh siapa saja di belahan dunia manapun selama ada jaringan internet. Keuntungan ketiga, menghemat penggunaan waktu dan tenaga untuk promosi. Keuntungan keempat, informasi bersifat up to date karena apapun informasi terbaru yang akan disampaikan dapat diubah dan ditambah secara mudah di website. Dengan berbagai keuntungan tersebut, penulis mencoba untuk membuat aplikasi website dan layanan sebagai media publikasi yang lebih tepat dibanding media publikasi lain. Sekian dari presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Terima kasih.